Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam kasih Kristus. Apa kabarnya? Saya silakan kasih senyum dengan kiri kanan saudara. Wah, bagaimana rasanya mendapat senyum dari kiri kanan? Senang juga ya. Yuk kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Silakan bangkit berdiri. Oke, ya. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang dari Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya. Ia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa di surga, terima kasih atas kehadiran-Mu yang terlebih dahulu mendahului kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu kami boleh ada di tempat ini. Karena kami tahu waktu Tuhan sediakan, Tuhan izinkan. Tuhan punya maksud dan rencana yang terbaik untuk kami saat kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami memuji, memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Terima kasih untuk kami boleh menikmati firman-Mu. Terima kasih untuk serangkaian puji-pujian dan ibadah yang akan kami lalui ke depan. Karena kami percaya juga Engkau ada di sini. Engkau mendengarkan semuanya itu. Dan Engkau mau menerima semuanya itu. Mari Tuhan, Engkau memberkati seluruh pelayan Tuhan yang akan bertugas panjang hari ini Tuhan dalam ibadah ini. Engkau memberkati WL, Singer, Engkau memberkati semuanya Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Sehingga hati kami yang terbaik kami bisa berikan untuk Engkau sepanjang ibadah ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di tahun 2024. Kita melihat, kita menikmati, kita merasakan kasih setia Tuhan begitu luar biasa ya atas hidup kita ya. Oleh sebab itu karena ini masih bulan kesaksian, saya persilahkan jemaat KU2 yang mau bersaksi boleh mempersiapkan diri dan boleh duduk di depan sehingga bisa cepat maju ke depan. Oke. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, yang tidak pernah didengar oleh kita, itu Tuhan sediakan untuk kita semua. Amin saudara. Kita mau mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan buat hidup kita. Amin. Didengar telinga
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Tidak akan pernah ubah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu, jika ada yang mau bersaksi. Tidak ada. Oleh sebab itu, kalau nggak ada, kita mau sama-sama nonton video. Oh ada, oke. Iya, oke. Jemaat Tuhan boleh silakan duduk. Salam semuanya, selamat siang. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini saya masih diberi kesempatan sama Tuhan yang begitu baik. Hari ini saya masih bisa ikut beribadah. Puji Tuhan ya, kalau kita mengingat kalau perjalanan 1 tahun itu bukan waktu yang begitu singkat ya, tapi begitu panjang. Tapi di antara semuanya itu mungkin ada yang terkesan di dalam hidup kita. Terutama saya ya, di bulan 5 kemarin saya baru ditinggal adik saya, dan itu ya sepertinya nggak ada tanda-tanda dia mau cepat-cepat meninggalkan kami semua. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain dan dia dipanggil Tuhan waktu itu. Tapi saya terkenang juga karena waktu itu belum lama kita itu ditimpa kemalangan juga, yaitu kita kena COVID ya yang cukup begitu lama sampai 3 tahun. Bahkan itu membuat pergerakan kita semakin terbatas. Tiba-tiba aja saya juga mendapat musibah seperti itu. Saya teringat juga mungkin rekan-rekan kita juga yang terkena musibah. Sama juga mungkin penderitaannya seperti saya. Waktu berjalan sampai di bulan Desember ya, mungkin kejadian-kejadian itu banyak sekali. Sampai di kemarin aja saya sudah kena lagi musibah, yaitu kena banjir, dan itu juga secara tiba-tiba yang membuat mungkin hidup kita juga bingung apa yang harus dilakukan gitu. Tapi puji Tuhan kalau hari ini saya ada di tempat ini, saya bersyukur saya mendapat berkat dari Tuhan di bulan Desember ini, yaitu firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16, di mana dikatakan di sana begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Firman ini memberi kekuatan kepada saya, bahkan di bulan Januari juga Tuhan memberi lagi firman dari Roma 10 ayat 10, di mana karena dengan lidah orang percaya mengaku dia akan diberi kepercayaan, bahkan kalau hati mereka percaya kepada Tuhan juga akan diselamatkan. Itulah firman Tuhan yang mungkin memberi kekuatan pada saya waktu itu. Hanya di sini saya berterima kasih kepada Tuhan. Dalam kelahiran Tuhan Yesus itu dia sudah mengaruniakan anaknya sehingga memberi keselamatan bagi orang yang percaya. Jadi kepada kita yang percaya, kita percaya aja pada Tuhan bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik. Kalau kita tidak diselamatkan sama Tuhan, kalau kita binasa, mungkin kita lebih jauh, mungkin kita tidak mengenal Tuhan, bahkan kita Tuhan tidak pernah mengenal hari ini juga tahun baru atau kita ada di tempat ini. Puji Tuhan, inilah yang menjadi berkat mungkin buat saya di tahun ini. Mudah-mudahan jadi berkat bagi kita semua. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tidak bisa memilih masalah
yang ada dalam hidup kita, tetapi kita bisa memilih bersama siapa kita menjalani masalah demi masalah itu. Amin saudara. Dan biarlah kita boleh memilih berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus kita adalah Allah yang dahsyat. Amin saudara. Kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan, Tuhan aku gak ragu Tuhan atas kasih-Mu, aku gak ragu atas kesetiaan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang ternyata akan menjaga, menopang, memelihara hidupku. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbelenggu kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbelenggu kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Dialah yang terhebat, Dialah yang terbesar, Dialah yang termulia, dulu sekarang dan selama-lamanya. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Amin. Kita bersama-sama katakan ya. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbelenggu kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Panjang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbelenggu kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Berikan kami nama Tuhan. Amin. Saya persilahkan jika ada yang mau bersaksi. Di atas, di bawah. Boleh, silakan maju ke depan Om. Baik, Pak. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Perkenalkan, izinkan saya Pak pakai masker biar nggak terlalu grogi Pak. Ya, saya grogi karena mungkin masih baru ya di KU 2. Perkenalan dulu, nama saya Hindra. Saya berjemaat di Gereja Rehoboth mungkin sekitar 12-an tahun Pak. Saya ingat 2010.
Waktu itu langsung berjemaat di KU3 dan ada beberapa rekan dari KU3, saudara-saudara mungkin saya kenal waktu itu karena begitu lama hampir semuanya kenal, mungkin hampir 100%, mungkin 90-80%. Tapi kalau di KU2 sebaliknya 80%-nya belum kenal. Maka itu saya perkenalkan diri saya, nama saya Hindra. Puji Tuhan, untuk itu ini kan saya pakai masker, jadi biar nggak grogi karena nggak pada kenal nih. Saya mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan. Ya, kejadian itu sebetulnya sudah setahun yang lalu. Ya, saya ingat itu sekitar bulan Januari. Saya mau bersaksi bagaimana bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan mau menolong, membantu kehidupan kami, pergumulan kami, ya pergumulan khususnya anak-anak saya. Saya punya 2 orang putra, ya udah pada besar-besar, udah pada kuliah, udah lulus. Ya, dari salah satunya adalah seorang dokter muda, dan mungkin Bapak Ibu Gembala juga pernah mendoakan. Waktu itu pergumulannya adalah anak itu ingin masuk seleksi dokter spesialis. Ya meskipun dia masih baru, dari Unpad itu lulus 2018. Saya ingat waktu itu 2013, 2018. Dan itu harus dinas kerja dulu kalau di kedokteran seperti itu. Dan setelah dinas 1 tahun bisa bekerja. Tapi waktu itu ketika mau bekerja itu COVID sedang merah-merahnya, sedang ganas-ganasnya. Tapi ya kita cuma berdoa pada Tuhan Yesus, semoga selalu diberi pelindungan. Dan puji Tuhan anak itu bisa diterima di satu rumah sakit di Bekasi. Ketika itu ya kami was-was karena waktu itu sekitar 2020 ya, saya agak lupa tahunnya, tapi ketika itu setelah internship itu dinas dari pemerintah bekerja, itu COVID sedang ganas-ganasnya. Dan ketika kalau kita tanya gimana di sana, ya itu pakai baju planet itu ya Bapak Ibu, pakai APD itu yang wah itu minum, maaf kata mau buang air kecil juga susah itu. Tapi ya waktu berjalan dan kita juga terus mendoakan, puji Tuhan bisa anak tetap diberikan perlindungan oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tapi setelah bekerja beberapa lama itu 1 tahun ya, kalau saya nggak salah 1 tahun lebih apa 1 tahun. Itu anak menyampaikan kepada kami itu bahwa dia ingin ngambil spesialis gitu. Waduh, waktu itu COVID sudah mulai mereda ya di tahun berikutnya itu. Jadi kami pikir wah ngapa bener nih gitu. Ya masih muda sebetulnya, maksimal untuk dokter spesialis itu 35 tahun Bapak Ibu. Anak itu ya baru di bawah 30 gitu kan. Dan juga pengalamannya ya masih muda, tapi mungkin karena zamannya lain sekarang itu, semuanya muda-muda. Kita tahu ini cawapres kita juga anak muda gitu. Jadi memang kalau sekarang Bapak Ibu ke klinik rumah sakit itu banyak dokter spesialis itu muda-muda. Saya juga lihat, waduh ini dokter spesialis tapi masih muda-muda, mungkin usianya masih 30-an gitu. Gitu, jadi ya udah saya bilang, jadi mau gimana ya, mau magang di bidang yang dia mau, spesialis yang dia mau gitu. Ya ketika itu magang di Bandung 6 bulan, terus mencoba untuk percobaan pertama gitu. Itu seleksi masuk, pengennya di Unpad lagi kan. Ketika itu kami juga berdoa. Kalau saya nggak salah saya minta didoakan juga ke Ibu dan Bapak Gembala. Waktu itu kita baru aja ibadah online ibadah offline maksudnya. Di sekitar tahun lalu itu, 2 tahun yang lalu itu di bulan Januari kita baru aja ibadah offline
ya minta didoakan. Dan dalam percobaan pertama itu gagal Bapak Ibu. Kita berdoa, kita cuma ya itu, kita mungkin kalau biasa nggak dalam tekanan, mungkin masih tenang-tenang, karena percobaannya masih ada 3 kali. Jadi mungkin doanya nggak sungguh-sungguh gitu. Dan akhirnya itu harus 6 bulan lagi kemudian kan baru dicoba, karena satu semester kan. Di percobaan kedua ya kita berdoa lebih sungguh-sungguh. Kita berdoa lebih sungguh-sungguh, ya Tuhan tolong, ini juga COVID sudah mulai mereda. Ternyata gagal lagi Bapak Ibu. Waduh, kita mulai down nih. Saya down. Kalau anak kelihatannya tenang-tenang aja gitu. Tapi kita evaluasi gitu. Kenapa ya? Gitu. Apa hasil ujian tertulisnya kan ada wawancara. Kamu nggak bisa apa gimana? Dia bilang nggak ada masalah gitu. Tapi mungkin apa gitu persyaratannya? Ya saya percaya sih dia mau nggak ada masalah karena ya puji Tuhan anak kami juga diberikan kecerdasan yang cukup oleh Tuhan. Lalu kenapa ya? Itu katanya mungkin ada persyaratan yang harus ke rekomendasi dari dokter spesialis di pedalaman. Waduh, saya bilang, oh ya memang ada beberapa temannya itu, rekannya itu dari sahabatnya itu yang memang waktu penempatan itu mau di luar pulau, di Kalimantan, di Kupang gitu. Itu pada masuk gitu. Setelah percobaan kedua masuk. Waduh, saya bilang ini ke Kalimantan gimana ya? Saya sendiri pun ya belum pernah kan ke sana gitu. Ya mungkin kalau ke Sulawesi bisa minta Pak Yohanes rekomendasi Pak Gembala. Jadi saya pikir ya udah kita kalau gitu, tapi kita berdoa deh gitu. Kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa, pasti Tuhan kasih jalan yang lain. Puji Tuhan Bapak Ibu, ada satu sahabatnya itu, ya sahabat dia itu kasih tahu, ada ini lowongan kerja magang di dokter spesialis. Anak tuh ngambil spesialis fisioterapi ya, mungkin kalau itu yang gampangnya itu, kalau spesialis itu sekarang namanya tuh rehabilitatif medis. Panjang deh namanya apa, kedokteran fisik dan apa, saya sendiri nggak terlalu ingat, gampangnya fisioterapi gitu. Itu ada satu dokter profesor katanya, ya memang belum profesor, sudah dokter senior, memerlukan pekerja untuk bantu dia jadi asisten di Jakarta. Oke, saya bilang kalau gitu ya udah kita berdoa aja. Taunya diterima Bapak Ibu. Ini ada tulisan waktunya habis, maaf Pak, kepanjangan. Jadi akhirnya tadi saya lupa nanya waktunya berapa lama. Akhirnya itu pendek singkat cerita Bapak Ibu itu diterima di dokter tadi, dan dia itu sebetulnya ketua dari asosiasi perkumpulan dokter spesialis ini ya, bidang ini. Jadi akhirnya diterima dan harus kerja di sana magang 3 bulan di Jakarta, dan harus akhirnya dapat rekomendasi. Ya itu tidak menjamin apa-apa Bapak Ibu, kan rekomendasi itu tidak menjamin apa-apa. Ya itu cuma persyaratannya terpenuhi, dan tetap harus ujian lagi, harus interview lagi gitu. Dan akhirnya ketika itu kita sungguh-sungguh berdoa. Ya Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa jangan menyerah ketika kita berusaha, kita tetap berdoa dan berserah pada Tuhan, walaupun mungkin itu gampang diucapkan, tapi dipraktekkan mungkin memang sulit. Waktu itu ketika setelah bulan Januari tahun lalu, percobaan ketiga itu terakhir. Ya kalau nggak bisa dia harus ngambil bidang lain atau harus di luar kota gitu, di UI apa di mana di Jakarta. Saya waktu itu ingat sekali ketika bulan Januari seperti ini keadaannya setelah tahun baru, saya mengikuti ibadah, udah offline waktu itu. Dan satu waktu itu ada satu pujian, dan itu saya tergerak sekali. Yang membawakan kebetulan Ibu Susan. Saya terberkati sekali Bu. Ada satu lagu pujian begitu memkuatkan iman saya yang udah drop ya. Karena saya pikir aduh ini udah ketiga kali, aduh kayaknya sulit nih gitu. Bukan sulit, akhirnya ya ini udah riskan sekali gitu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, itu
itu ketika hari H-nya kita mendapat kabar itu, aduh puji Tuhan. Saya bilang, Tuhan Kau penuh kuasa. Engkau mendengar, Engkau Tuhan yang telah menolong anak ketika dia masuk di kedokteran, ketika penempatan. Dan kali ini juga Engkau tolong. Dan kami bersyukur, saya cuma punya janji sama Tuhan, Tuhan aku akan bersaksi. Tapi ketika itu, kan itu di akhir bulan ya. Jadi Tuhan beri kesempatan untuk tahun ini, di tahun ini saya saksikan gimana kebesaran Tuhan, gimana kuasa Tuhan. Bapak Ibu percaya kita semua punya pergumulan dan saya pun sekarang masih banyak pergumulan, masih ada maksudnya. Tapi kita percaya, kita serahkan Tuhan, Tuhan pasti kalau kita suka sungguh-sungguh, juga ketika kita menyanyikan pujian atau penyembahan Bapak Ibu, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Karena hanya memuji sendiri Tuhan tuh nggak bisa. Kalau uang, harta benda, materi Tuhan punya, kan kita itu semua punya Tuhan. Tapi dia nggak bisa memuji diri sendiri. Maka saya ajak Bapak Ibu, kita rindu, kita ibadah, mari kita, apalagi kita dalam pergumulan, kita puji sembah Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Demikian. Sebelum saya akhiri, Bapak boleh saya izinkan saya nyanyikan lagu itu, satu lagu ya Pak. Mungkin kalau bisa pembawa musik juga. Ini bisa dibantu ya Bu sebentar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku hanya ada di dalam-Mu. Oh, ada teksnya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Biarlah hati kita boleh dilimpahi oleh ucapan syukur. Karena apa? Karena Allah senantiasa menyertai kita, senantiasa menjaga, melindungi kita. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, tapi apa? Penyertaannya sempurna. Mari saudara, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Engkau Allah Immanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bapakku datang dan
Firman kami untuk kami boleh bertahan di dalam kesesakan, untuk kami boleh berjuang di dalam pergumulan. Karena kami tahu Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau tidak ada yang mustahil. Karena kami tahu Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik untuk hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Karena kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu cukup untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena kami mengucap syukur, karena kami percaya bahwa Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami. Kami mau kembalikan seluruh pujian, penghormatan, pengagungan, penyembahan pujian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kalau kami sebentar akan mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan, Engkau yang berkati setiap kami Tuhan. Biar hati kami boleh melimpah dengan ucapan syukur ketika kami memberi dengan penuh sukacita. Engkau yang berikan hikmat Tuhan buat pengurus gereja ini Tuhan untuk boleh mempergunakan semuanya Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan, memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami dari Sion 2 akan membawakan sebuah pujian, Mazmur 23. Tuhanlah gembala kita semua, amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah melalui pujian ini dapat memberikan kekuatan bagi kita di awal tahun 2024, bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan akan selalu ada untuk kita. Amin.
Ya, shalom, selamat pagi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Kristus. Mari kita masuk di dalam doa persembahan dan doa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih jika kami boleh mendengarkan puji-pujian melalui NG Tuhan, dan kami juga boleh memberikan persembahan Tuhan. Kami tahu bahwa apa yang bisa kami berikan itu tidak bisa menjangkau kasih-Mu dan segala pemberian yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Mari Tuhan, kiranya apa yang kami berikan itu boleh berkenan pada Engkau Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk firman yang akan kami dengar saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau melihat hati yang siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Sehingga benih itu boleh jatuh pada tanah yang subur. Dan dia akan bertumbuh, berkembang dan berbuah pada musimnya. Berkati hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Supaya hamba-Mu dilayakkan untuk membawakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam kasih Kristus. Renungan firman Tuhan saat pagi hari ini saya berikan judul Satu Ikatan di dalam Kristus, One Bond in Christ. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk pada renungan, ada satu hal yang ingin saya tanyakan pada Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, ada yang pakai aplikasi WA? Saya pikir hampir semua orang pakai WA ya. Bapak Ibu, pertanyaannya begini. Biasanya di aplikasi WA itu kita bukan cuma chat personal dengan seorang, tapi ada grup ya. Mungkin KU2 ada grup, KKW ada grup begitu ya. Sharon Bapak Ibu mungkin punya grup gitu ya. Belum juga kegiatan-kegiatan di luar gereja itu ada grup. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira di aplikasi WA dengan akun Bapak Ibu ada berapa banyak grup di dalamnya? Udah senyum-senyum. 5 kah? 10 kah? Sudah ada yang boleh lihat handphone berapa ya? Gitu ya. Banyak mungkin ya. Belum webinar-webinar sesaat yang kalau Bapak Ibu mungkin isi di luar sana gitu ya untuk mengembangkan kompetensi, isi link, lalu di dalam link G-form-nya ada link tautan untuk masuk grup WA begitu ya. Nah, Bapak Ibu, memang teknologi untuk kemajuan saat ini itu memudahkan kita untuk terikat satu sama lain gitu ya. Dan biasanya orang terikat karena ada satu kesamaan, termasuk grup WA itu tadi. Entah apa itu, kesamaannya bisa bermacam-macam. Minatkah? Saya nggak tahu Bapak Ibu yang suka olahraga bulu tangkis punya grup bulu tangkis kah? Atau ibu-ibu yang suka masak punya grup memasakkah di luar gitu ya. Entah itu pekerjaan, mungkin Bapak Ibu Saudara yang di kantor punya grup khusus untuk pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Saya di sekolah juga saya punya grup untuk guru-guru Bapak Ibu. Entah itu mungkin hal yang lain, alumni sekolah Bapak Ibu. SD ada grupnya sendiri, SMP ada grupnya sendiri, SMA ada grupnya sendiri gitu Bapak Ibu ya. Dan semua karena punya satu kesamaan. Itu tadi, tergantung kepentingan grup itu dibentuk. Nah, ketika bicara tentang kesamaan, itu tentu mudah untuk menyatukan seseorang. Waktu kita merasa punya kepentingan yang sama dengan orang lain, kita punya sesuatu yang identik dengan orang lain, kita mudah untuk membiarkan diri kita terikat, membiarkan diri kita bersatu dengan orang lain. Salah satunya contohnya melalui grup WA itu tadi. Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah semua grup yang ada di aplikasi WA Bapak Ibu itu betul-betul grup yang Bapak Ibu berperan aktif di situ?
Udah mulai ketawa-ketiwi lagi ya. Apalagi kayak yang grup tadi Bapak Ibu saya sebut yang webinar itu kadang-kadang sengaja di close hanya admin yang bisa kirim pesan. Karena kalau tidak maka ucapan selamat pagi akan menggeser berita-berita penting gitu tadi. Dan kebayang ketika hanya admin yang bisa berkirim pesan, maka yang terjadi komunikasinya adalah komunikasi monolog dan bukan dialog. Hanya satu, karena sifatnya apa? Informasi saja. Di dalam grup itu mungkin tidak dibutuhkan dialog. Berapa hari yang lalu saya coba daftar untuk ikut satu seminar dari Dinas Pendidikan. Lalu ada link tautan masuk ke grup Bapak Ibu. Sekarang WA sudah memperbarui grupnya, kalau dulu maksimal satu grup itu 256. Sekarang kemarin saya coba penasaran karena saya masuk satu grup dan satu grup itu sudah 1.500 orang. Saya akhirnya emang WA bisa berapa sekarang? Ternyata WA bisa 5.000 orang sekarang Bapak Ibu. Waktu saya masuk di grup yang 1.500 orang dan saya klik melihat anggotanya, hanya 1-2 orang yang saya kenal di dalamnya. Dari 1.500 orang. Bapak Ibu kebayang ya, grup komunitas. Ketika seorang terikat di dalamnya, belum tentu itu menandakan kedekatan orang-orang yang ada di dalamnya. Bisa jadi betul mereka disatukan oleh kesamaan, tetapi mungkin yang terjadi adalah komunitas yang semu sepertinya. Mungkin hanya kepentingan tertentu. Mungkin ada grup juga yang mungkin gak di-close sama admin, tapi kita cuma jadi tukang ngintip aja. Karena kita gak berperan serta untuk balas di dalamnya. Karena mungkin ini saya mungkin gak punya kepentingan yang lain selain saya butuh informasi. Bapak Ibu, sekarang banyak sekali komunitas seperti itu. Kadang-kadang ada mungkin mindset yang salah, kalau saya kelihatan sibuk maka saya keren gitu mungkin ya. Lalu orang mulai masuk komunitas ini, komunitas itu. Tetapi ternyata punya kedalaman yang cukup dangkal untuk dia bisa bersosialisasi, untuk dia merasakan makna komunitas itu. Bapak Ibu, bahkan ketika orang tergabung dalam satu komunitas, jika dilihat betul enggak, itu betul-betul mencerminkan sebuah kesamaan. Padahal kalau dilihat dalam satu grup Bapak Ibu ada begitu banyak perbedaan. Yang jelas jenis kelaminnya, mungkin ada pria, ada wanita. Pekerjaannya pun berbeda. Ya, minatnya kalau ditelisik mungkin ada minat yang berbeda di dalamnya. Ada kalanya orang berpikir bahwa kalau kita punya kesamaan, maka kita bisa jalan bareng. Tapi orang selalu berpikir jika kita punya perbedaan, maka itu adalah jurang pemisah antara saya dan orang lain. Bapak Ibu ketika bicara tentang perbedaan dan keragaman, itu juga dimiliki oleh jemaat Efesus. Efesus satu kota yang majemuk, mana di dalamnya ada orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Dan masyarakat pada umumnya pada waktu itu, terutama masyarakat non-Yahudi, mereka menyembah yang namanya Dewa Artemis. Dan Paulus mulai konsen terhadap jemaat Efesus. Kenapa? Karena Paulus mulai melihat ada bahaya-bahaya sinkritisme yang membahayakan iman dan pertumbuhan iman dari jemaat Efesus. Makanya karena dasar ini Paulus mengirim surat pada jemaat di Efesus. Hampir mirip sebetulnya Bapak Ibu dengan kita. Jemaat Efesus punya keberagamannya, hal yang berbeda satu dengan yang lain. Kalau kita melihat di kita saat ini, di gereja Rehoboth ada begitu banyak keberagaman. Pekerjaan kita satu dengan yang lain berbeda. Jenis kelamin jelas ada 2 di sini Bapak Ibu ya, laki-laki dan perempuan gitu ya. Jumlah anak mungkin berbeda gitu oh, Ibu ya. Ada yang sudah punya anak, saudara-saudara ada yang belum menikah, ada yang sudah menikah. Masing-masing ternyata berbeda. Nah kita akan belajar Bapak Ibu dari surat Paulus pada jemaat di Efesus, bagaimana caranya, minta tolong diklik sebelumnya, ya. Bagaimana caranya memiliki ikatan yang kuat di dalam jemaat. Bapak Ibu sebelumnya saya mengundang untuk membuka Alkitab kita masing-masing, kita akan baca natsnya dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16.
Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sembari membuka ayatnya. Bisa tolong ditampilkan di atas. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Mungkin ada sedikit perbedaan kata tapi tidak banyak. Saya akan membaca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap. Efesus 4 ayat 1 sampai 14. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu, aku seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam kasih Kristus, kita akan belajar bagaimana gereja Tuhan, jemaat Tuhan bisa terikat dalam satu ikatan yang kuat di dalam Kristus. Di dalam ayat yang kita baca, kita tolong diklik di atas. Ya, hal yang pertama yang kita pelajari bersama-sama adalah cara pertama adalah menyadari bahwa ada kesamaan spiritual. Hal ini ada kalanya itu terlewat begitu saja Bapak Ibu. Kalau tadi ayat yang Bapak Ibu dan Saudara dan saya baca di ayat ketiga sampai dengan ayat yang keenam, Bapak Ibu mungkin bisa perhatikan ada begitu pengulangan kata satu 7 kali. Ya, dari ayat 3 dikatakan memelihara kesatuan roh. Ayat 4 satu tubuh dan satu roh. Satu pengharapan. Ayat 5 satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dan ayat 6 satu Allah dan Bapa. Kenapa Paulus menekankan pentingnya ada kata satu? Ketika Paulus bicara pada jemaat di Efesus pada waktu itu, ingat loh. Waktu kamu lihat ke jemaat kamu, itu bukan cuma bicara perbedaan antara ini orang Yahudi atau orang non-Yahudi. Tapi tetap semuanya punya kesamaan.
Ada satu yang sama yang dimiliki oleh semua. Bapak Ibu, pengulangan kata satu itu menunjukkan pada beberapa hal. Yang pertama adalah jemaat Tuhan itu memiliki satu identitas yang sama. Tolong diklik dari atas. Ya, memiliki satu identitas yang sama. Di atas dikatakan kita satu tubuh, satu roh, dan satu pengharapan. Waktu kita menerima keselamatan dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, Roh Kudus yang sama juga yang dimiliki oleh sesama umat percaya di dalam hati mereka masing-masing. Roh Kudus itu memiliki tugas yang sama untuk membangun, untuk membimbing, untuk menghibur, untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Roh Kudusnya sama dan membawa kita pada pengharapan yang sama, yaitu pengharapan yang kekal. Jadi kalau Bapak Ibu pandang kiri kanan Bapak Ibu, meskipun wajahnya berbeda, boleh pandang kiri kanannya? Meskipun mungkin warna kulitnya berbeda, di dalamnya ada roh yang sama. Yaitu siapa? Yaitu Roh Kudus itu sendiri. Lalu masing-masing kita, walaupun kita berbeda, Paulus hendak menekankan ada satu kesatuan yang sama. Satu kesatuan bahwa kita meyakini Tuhan yang benar hanyalah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Satu iman untuk meresponi anugerah keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Kita memiliki iman yang sama untuk meresponi anugerah keselamatan itu. Dan kita pun dibaptis dalam satu baptisan yang sama. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebagai tanda pernyataan kita kepada publik, kepada masyarakat. Bahwa saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada satu kesaksian yang bisa kita berikan dan kesaksian itu sama. Walaupun mungkin sekali lagi rupanya berbeda. Tapi waktu kita lihat ke dalam diri, tetangga kiri kanan yang duduk di kursi sebelah kiri kanan saya. Mereka punya kesaksian yang sama dengan saya. Yaitu satu Tuhan, satu baptisan, dan satu iman. Tolong diklik di atas. Yang terpenting yang terakhir, kita adalah satu keluarga spiritual di dalam Tuhan. Satu Allah dan satu Bapa. Kita punya Bapa yang sama. Kalau kita punya Bapa yang sama, kita ada dalam satu keluarga yang sama. Maka Bapak Ibu kebayang ya, orang di kiri kanan kita yang walaupun rumahnya berbeda dengan kita, transportasi ke sini berbeda dengan kita, itu bukan orang lain. Mereka adalah saudara dan saudari kita. Apakah memungkinkan konflik Bapak Ibu? Mungkin. Bapak Ibu masih ingat dan saudara mungkin yang belum menikah, yang bukan anak tunggal di rumah, punya kakak, punya adik. Jung, silakan. Dulu waktu belum menikah punya kakak, punya adik. Saya 3 bersaudara Bapak Ibu. Apakah selalu rukun? Enggak juga. Ada aja paseannya. Ada aja selisihnya. Tapi waktu kita sadar, iya ya, dia saudara saya. Dia saudari saya. Waktu ada orang menjengkelkan kita dalam pelayanan kita. Waktu ada orang yang membuat kita merasa diabaikan. Tanpa sengaja. Waktu ada orang yang membuat kita, saya merasa tidak diperlakukan dengan adil di dalam jemaat Tuhan. Bapak Ibu ingatlah, di balik perlakuan yang mengecewakan, waktu kita lihat di dalam dirinya. Di dalam dirinya ada Yesus. Untuk orang seperti itu juga, Yesus memberikan dirinya dan mati di atas kayu salib. Untuk orang seperti itu juga, Yesus menganggap dia berharga. Untuk orang seperti itu juga, Yesus ingin kita memperlakukan hal yang sama. Bapak Ibu, saya tahu bukan satu hal yang mudah ketika kita harus merangkul kekurangan orang lain. Belum tentu ketika kita melihat kekurangan lain, emosi kita berkecamuk. Protes segala macam berkecamuk.
Tapi sebetulnya Paulus mau bilang ada hal yang sama loh. Walaupun mungkin dalam kondisi yang berbeda-beda dalam satu jemaat Tuhan, ada hal yang sama. Allah yang sama yang dimiliki, iman yang sama yang dimiliki, tubuh Kristus yang sama. Kita tergabung dalam satu tubuh Kristus, roh Kristus yang sama. Dan itu yang perlu diingat. Waktu kita melihat orang berbeda, mungkin cara berpakaiannya, cara bicaranya, mungkin ada sesuatu yang mungkin gak srek di hati kita. Paulus hanya bilang begini, dia bukan orang lain. Dia saudaramu, dia saudarimu. Bapak Ibu Saudara, mari mulai melihat ada orang di kiri kanan Bapak Ibu. Yang mungkin Bapak Ibu juga mungkin saya gak gitu hafal namanya. Tapi ketika kita tidak begitu mengenal dia, bukan berarti dia orang asing. Kenapa? Karena Tuhan bilang mereka satu tubuh di dalam Kristus. Itu orang-orang yang Tuhan izinkan untuk ada bersama-sama dengan kita. Mereka satu keluarga di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari mengembangkan rasa menghargai. Bukan berarti tidak boleh ada konflik. Kenapa? Latar belakangnya itu berbeda. Pendidikan kita berbeda, pengalaman kita berbeda, tabrakan-tabrakan kepentingan sangat mungkin terjadi. Tapi Paulus hanya bilang bukan berarti ketika ada banyak hal yang berbeda, tidak ada kesamaan yang diingat. Kita memiliki kesamaan spiritual. Selanjutnya oleh karena itu maka Paulus katakan di ayat yang pertama, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ketika kita dipanggil untuk meninggalkan kehidupan yang belum mengenal Kristus dan masuk menuju pada pengenalan akan Kristus, kita hidup berpadanan dengan itu. Kita merelakan diri kita terikat dalam tubuh Kristus. Karena kita tahu ada banyak kesamaan di dalam tubuh Kristus. Sama rohnya, sama baptisannya, sama imannya, satu keluarga di dalam Kristus. Makanya di ayat 2 Paulus menekankan demikian. Oleh karena itu hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kenapa? Karena orang yang kepadanya kita sabar, orang yang kepadanya kita rendah hati, orang yang kepadanya kita mencoba bersikap lemah lembut, itu bukan orang asing. Paulus tekankan itu bukan orang asing. Itu adalah keluargamu secara spiritual. Itu adalah saudara dan saudarimu di dalam Tuhan. Oleh karena itu jika kita mau terus terikat dalam ikatan yang kuat di dalam gereja Tuhan Bapak Ibu, mari ingat. Orang di kiri kanan Bapak Ibu, itu ada orang yang memiliki kesamaan spiritual dengan kita. Nah hal yang kedua, cara untuk menyadari terikat di dalam gereja Tuhan adalah menyadari adanya perbedaan spiritual. Gitu ya. Tadi di awal bukan satu hal yang bisa dipungkiri bahwa kita punya kesamaan, itu membuat kita lebih terikat dengan orang lain. Nah, kenapa justru di sini dimunculkan perbedaan spiritual? Ketika masuk di ayat yang ke-7 Paulus bilang kadang gini, tetapi, Paulus pakai kata tetapi Bapak Ibu. Setelah bicara tentang satu itu tadi ya, sampai ayat yang ke-6 lalu Paulus bilang pakai kata tetapi kepada kita. Masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi Paulus mau katakan betul kita punya hal yang sama, tapi kita juga punya hal yang berbeda di dalam jemaat Tuhan. Di dalam gereja Tuhan. Paulus mau katakan kalau kesamaannya itu bisa menyatukan, perbedaannya juga sebetulnya bisa menyatukan. Dan ini sengaja dimunculkan oleh Paulus untuk memunculkan sebuah kesadaran, saudara tidak hanya berkembang hanya karena sama. Kita tidak hanya bisa dekat dengan orang lain karena sama.
Tapi kita juga bisa saling membantu orang lain karena kita punya hal yang berbeda. Dan apa hal yang berbeda yang dimaksud oleh Paulus? Dalam ayat 7 dikatakan masing-masing kita dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Paulus hendak menekankan walaupun satu roh, walaupun satu keluarga Kristus, walaupun satu iman dan satu baptisan, Tuhan memberikan hal-hal yang berbeda pada masing-masing kita, yaitu karunia yang berbeda-beda. Bapak Ibu, ketika bicara tentang karunia yang berbeda-beda, karena di ayat ini jelas dikatakan masing-masing, tiap-tiap orang diberikan karunia, dianugerahkan karunia. Karena itu adalah pemberian, maka terserah yang ngasih. Bapak Ibu pernah dikasih kado, Bapak Ibu Saudara, kemarin Natalan tukar kado. Dan kita gak pernah tahu isi kadonya sampai kita membukanya. Waktu kita tahu kadonya, apakah kita mau protes? Kenapa saya dapat ini gitu ya? Ya terserah yang ngasih. Begitupun juga dengan anugerah yang diberikan pada kita. Tuhan punya maksud bahwa masing-masing kita menerima karunia yang berbeda-beda. Dan waktu karunia itu diberikan bukan berarti dia tidak punya ukuran sama sekali. Bukan dia bisa berkembang ke segala arah tanpa batas sama sekali. Tapi Tuhan punya ukuran yang pas waktu dia memberikan karunia buat kita. Nanti di poin ketiga kita akan belajar ada saatnya kita masuk pada kepenuhan Kristus melalui karunia yang kita miliki. Yang jelas ada ukuran yang sudah Tuhan berikan waktu dia memberikan karunia. Dan ukuran itu yang harus kita kejar, dikembangkan sampai maksimal. Bapak Ibu ketika bicara tentang karunia, tolong diklik selanjutnya. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di beberapa kitab ini ada begitu banyak karunia. Baik di Efesus, di Roma, 1 Korintus 12, masih di 1 Korintus 12 ayat selanjutnya begitu banyak karunia. Saya enggak tahu Bapak Ibu, sudahkah kita mulai melihat karunia apa yang Tuhan titipkan buat saya untuk saya kembangkan dalam hidup saya. Keberadaan karunia di antara kita yang kita miliki, itu hendaknya memberikan ruang persaudaraan untuk kita sadar bahwa saya punya sesuatu yang orang lain gak punya. Karena punya saya berbeda dengan yang orang lain punya. Ketika saya punya sesuatu yang berbeda, maka itu bukan jurang pemisah antara saya dengan orang lain. Tapi justru sesuatu yang berbeda ini seharusnya melengkapi orang lain. Waktu itu melengkapi orang lain, itu akan mendekatkan orang lain kepada saya. Dan kita sama-sama terikat di dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu, sejauh mana kita mengembangkan karunia yang kita dapat dari Tuhan. Ketika kita mulai puas di dalam hidup ini, ada kalanya kita lupa bahwa ada karunia yang Tuhan titipkan untuk terus kita kejar, untuk kita kembangkan. Ada kalanya orang terpancing untuk merasa puas selama dia menonjolkan hal yang Tuhan titipkan. Tapi lupa bahwa karunia itu Tuhan titipkan untuk dia melengkapi sesama tubuh Kristus. Lalu kita mulai terjebak pada penilaian, saya bisa mengembangkan lebih bagus dan orang lain tidak. Atau ketika kita tidak puas, kita terjebak pada penilaian, karunia saya bisa biasa aja dan orang lain punya karunia yang lebih bagus daripada saya. Bapak Ibu, penilaian bagus tidak bagus, sedikit banyak, besar luas, itu adalah penilaian yang diberikan oleh manusia terhadap karunia yang dia miliki. Kalau kembali di ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan punya ukuran pemberian bagi kita masing-masing. Jadi seharusnya penilaian apakah itu sesuai dengan ukuran Tuhan, itu adalah sejauh mana kita bisa memaksimalkan karunia yang kita miliki. Kita yang dulu dengan kita yang sekarang. Perbandingannya harus apple to apple, bukan kita dengan orang lain. Kenapa? Karena masing-masing orang menerima karunianya masing-masing dari orang lain. Ada kalanya kita terjebak untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Bapak Ibu, mari jangan tentukan nilainya,
tentukan keberhargaan karunia-Nya dari kita memandang orang lain. Mari lihat di dalam diri kita, sudahkah saya memaksimalkan? Sudahkah saya mulai menemukannya? Jangan-jangan Tuhan gak cuma kasih satu, Tuhan kasih yang lainnya lagi. Ibu, saya bersyukur, saya lihat beberapa orang mulai memaksimalkan karunia yang Tuhan titipkan. Saya kenal Pak Agus dari dulu YouTube ya Pak ya. Sekarang sudah gabung nyanyi di sini. Ada Ibu Syoling dengan Pak Haris dari belum terima Tuhan, lalu mulai terima Tuhan. Sekarang gabung di Caring, betul ya Pak Ibu ya. Ada Ibu Priscila yang terus ada di tim doa KKW. Nah kalau saya ada gabung di pelayanan-pelayanan seperti itu terus dan saya tidak mencoba, emang saya nggak bertumbuh? Enggak. Bapak Ibu, justru kita bertumbuh karena bertahan dalam sebuah pelayanan. Itu pun bukti pertumbuhan kita. Bukti kita memaksimalkan pelayanan kita. Memaksimalkan karunia yang Tuhan titipkan buat kita. Bapak Ibu, tolong diklik di atas. Ya. Satu ketika saat Perang Dunia II, ada sebuah kota Saint-Bert di Perancis itu terkena dampak pengeboman. Lalu ada satu gereja yang kena juga Bapak Ibu ya. Gerejanya cukup berantakan. Lalu akhirnya pemimpin gereja dengan beberapa jemaat mencoba membereskan dan berpikir mana yang harus direnovasi. Mereka cukup senang waktu mereka melihat ada patung Yesus di tengah gereja itu. Masih cukup utuh. Padahal tembok-tembok di sekitarnya sudah porak-poranda. Waktu mereka lihat patung Yesus, satu-satu hal yang patah dari patung Yesus itu adalah kedua tangannya. Ibu kalau lihat gambar di depan, itu patung Yesus yang sedang tangannya menengadah, tetapi telapak tangannya tidak ada. Mereka cukup senang bahwa patung ini bisa dibilang cukup utuh walaupun tangannya tidak ada. Karena patung ini dipahat oleh seniman yang cukup terkenal pada waktu itu. Dan ini merupakan peninggalan sejarah di gereja itu. Lalu akhirnya ada seorang pemahat patung datang dan dia berpikir untuk menyempurnakan tangan yang hilang. Minta izinlah pada pemimpin gereja. Kalau boleh dibuatkan kedua tangan. Gitu. Lalu akhirnya pemimpin gereja berdiskusi. Ketika pemimpin gereja berdiskusi apakah perlu direnovasi patungnya jadi bagus lagi. Lalu akhirnya mereka sampai pada satu kesimpulan tidak perlu direnovasi. Mereka mengatakan Kristus tidak punya tangan. Tapi tangan kami bisa melakukan pekerjaannya di muka bumi. Akhirnya pemimpin gereja berpikir biarkan begitu. Itu adalah pesan besar untuk jemaat dan semua wisatawan yang datang untuk melihat patung ini. Itu menjadi satu pesan reflektif yang bisa disampaikan oleh semua orang yang lihat. Ketika tangan Tuhan tidak lagi terlihat secara fisik, siapkah kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Bapak Ibu, Tuhan secara fisik pun mungkin sekarang tidak ada di dunia ini. Ada Roh Kudus di dalam hati kita yang terus menggerakkan hati kita untuk melakukan pekerjaannya di bait Tuhan. Jika pertanyaan itu diberikan pada Bapak Ibu Saudara saat pagi hari ini, maukah kita melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi melalui karunia yang Tuhan berikan. Setelah segala hal Dia berikan buat kita. Nah, hal yang ketiga Bapak Ibu yang kita pelajari supaya jemaat Tuhan bisa semakin erat adalah mari menyadari bahwa kita perlu bertumbuh secara dewasa, secara spiritual. Ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ketika kita bertumbuh,
Tuhan tidak bilang bertumbuh saja, entah bertumbuh kemana, enggak. Tapi ketika kita bertumbuh menjadi dewasa, Tuhan punya ukurannya untuk bertumbuh. Dalam ayat 13 tadi ada 3 poin besar yang Tuhan tidak tekankan untuk bertumbuh. Jemaat Tuhan yang bertumbuh punya goal untuk pertumbuhan rohaninya. Ada kesatuan iman dan pengenalan akan Allah. Ada kedewasaan spiritual yang penuh. Dan penuhnya itu adalah kepenuhan sesuai dengan ukuran Kristus. Jadi ketika bicara bertumbuh itu tidak hanya bilang, oh saya sudah jago untuk melakukan ini di tengah jemaat Tuhan. Bukan begitu. Tetapi ada ukuran yang Tuhan berikan untuk kita betul-betul tidak ketika kita bertumbuh. Bapak Ibu, itu sebabnya gereja Rehoboth memberikan sarana-sarana untuk bertumbuh. Satu hal yang membuat Paulus memberikan ayat ini kepada jemaat Efesus, itu karena Paulus sangat mengerti bahwa jemaat Efesus itu riskan akan ajaran-ajaran yang tidak benar. Karena kondisi masyarakatnya di sekitar itu. Mereka mudah sekali digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Oleh karena itu Paulus tahu bahwa mereka harus dijaga oleh pengenalan akan Tuhan yang benar. Di ayat yang ke-14 dikatakan salah satu cara untuk mereka bertumbuh menjadi dewasa adalah dikatakan mereka bukan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dan ini menjadi poin penting yang ditekankan oleh Paulus pada jemaat di Efesus. Mereka perlu diajar, mereka perlu dididik. Supaya kami bisa bertumbuh dengan benar. Bapak Ibu begitu juga dengan gereja kita. Bapak Ibu diundang untuk Biblical Night untuk terus hadir. Bapak Ibu diundang untuk bisa terus tergabung di Sharon. Di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu sehari-hari. Bapak Ibu diundang untuk terus hadir dalam ibadah minggu. Supaya apa? Kita betul-betul bisa bertumbuh dan makanan yang diberikan pada kita jelas makanan yang benar. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu saudara yang memiliki anak gitu ya. Tentunya ketika bayi Bapak Ibu akan mencoba menumbuhkan dia dengan hati-hati. Ketika umur sekian bulan, kalau belum bisa makan nasi tentu harus dikasih susu. Bapak Ibu gak akan paksa dia harus makan makanan keras. Tapi ketika dia mulai bertumbuh dan pada waktunya dia makanan-makanan keras, Bapak Ibu akan melatihnya untuk dia makan makanan yang sedikit keras. Nasi tim, lalu beranjak nasi lembek dengan sup gitu ya. Lalu pada akhirnya dia siap untuk makanan-makanan yang keras. Apakah itu cukup? Tentu enggak. Bapak Ibu akan pikirkan saya mau sekolahkan di mana ya? Bagaimana teman-teman dia bergaul ya? Apa nilai-nilai yang saya mau tanamkan ke dia? Untuk membangun dia secara spiritual. Bagaimana dia menjadi anak yang tanggap untuk berespon terhadap emosi yang muncul di dalam dirinya. Bagaimana saya harus membuat dia cakap ketika bersosialisasi dengan orang lain. Dan itu mengiringi pertumbuhan anak ini. Terus Bapak Ibu pantau. Dengan tujuan apa? Supaya dia betul-betul tumbuh maksimal. Bukan hanya tumbuh secara fisik karena dikasih makan. Tapi sisi sosialnya bertumbuh, sisi spiritualnya bertumbuh, mentalnya pun bertumbuh. Ada satu ukuran yang jelas untuk dia betul-betul bertumbuh. Dan itu juga sebetulnya yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ketika kita bertumbuh, kita merasa punya satu pengetahuan. Ada kalanya kita perlu melihat betul enggak ya pengetahuan saya di dalam kekristenan itu betul-betul seperti yang Tuhan ajarkan atau tidak. Dan caranya membuat pagar pengetahuan yang benar adalah kita ada di dalam tubuh Kristus. Sehingga pengetahuan kita yang kita coba kembangkan dalam diri kita itu punya pagar yang jelas. Dan Tuhan memberikan wadahnya yaitu di dalam gereja Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, karunia yang kita miliki dikembangkan, ditumbuhkan supaya kita betul-betul bertumbuh.
Semua inisiatif itu diberikan oleh Tuhan. Ayat 15 dan 16 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh ke dalam segala arah ke arah Dia. Ada arahnya yang jelas. Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang tersusun rapi dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya di dalam kasih. Ketika kita bertumbuh, kita gak asal bertumbuh. Kita menerima pertumbuhan yang jelas di dalam Kristus. Dan ketika kita bertumbuh, kita punya arah yang jelas, yaitu untuk Kristus. Dia inisiator segalanya. Dan ketika kita bertumbuh, tujuannya hanya untuk memuliakan Dia. Amin Bapak Ibu, mari ingatlah kita punya kesamaan yang sama dengan sesama jemaat. Di dalam itu kita punya karunia yang berbeda yang kita gunakan secara maksimal di dalam tubuh Kristus. Dan mari terus bertumbuh sampai orang merasakan kasih Kristus itu di dalam diri kita. Dan kita mencapai kemuliaan Tuhan. Sekian renungan saat pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami berada di dalam jemaat Tuhan. Di mana di dalam jemaat itu kami tidak sendiri. Kami punya orang-orang yang sama, memiliki roh yang sama di dalam kami. Kami diikat oleh iman yang sama. Kami diikat dalam baptisan yang sama. Kami memiliki satu keluarga yang sama. Saudara-saudari seiman. Dan di tengah kesamaan-kesamaan itu kami memiliki perbedaan dengan karunia yang berbeda-beda untuk kami bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Mari Tuhan, bimbing kami untuk terus bertumbuh dalam kebenaran. Supaya kami menjadi orang-orang dewasa yang matang. Yang pada akhirnya siap untuk membimbing bayi-bayi rohani yang akan Tuhan kirimkan gereja ini Tuhan. Sehingga tubuh Kristus bisa semakin kuat, semakin terikat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Satu hal lagi yang kita bisa terima, kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sebagai keluarga masing-masing dan juga sebagai keluarga besar di dalam Tuhan, sehingga kita berperan di dalam pertumbuhan gereja. Puji Tuhan. Saudara, ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan, yaitu pertama, setelah KU2 ini ada doa pengerja di basement yang dimulai jam 11:30. Setelah itu minggu depan kita bersama-sama akan menerima sakramen perjamuan kudus. Persiapkan diri saudara untuk menerima berkat besar Tuhan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita semua. Dan kita akan doa puasa secara korporat dimulai hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya, mari saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau maju bersama-sama. Kami mau berperan di dalam pertumbuhan gereja, memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami minta berdoa untuk keluarga kami masing-masing, supaya melalui keluarga kami nama Tuhan dipermuliakan dan
kami Tuhan boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan Gereja Rehoboth yang kami kasih bersama. Terima kasih Bapak. Pada saat-saat ini kami tetap berdoa untuk pemerintah kami yang mempersiapkan pesta demokrasi pada bulan depan. Mari Tuhan Engkau sediakan tolong supaya semua yang dipersiapkan itu boleh berjalan dengan keadaan tenang, aman. Dan kami berdoa untuk TNI Polri menjaga keamanan di negeri ini. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, kami berdoa siapapun yang akan terpilih pada saat itu adalah kehendak Tuhan. Seorang yang dapat memerintah bangsa dan negara ini menjadi negara yang lebih maju lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama Tuhan. Kami serahkan keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, kuliah, sekolah anak-anak kami semua. Supaya mereka dan kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. It takes two to tango. Pernikahan perlu usaha dari dua orang. Sama seperti tarian tango, tidak bisa dilakukan seorang diri. Couples Meeting It Takes Two to Tango, Sabtu 17 Februari 2024, pukul 3 sore di Hotel Crown Plaza. Dengan biaya investasi Rp250.000 per orang untuk kembali menyegarkan pernikahan Anda bersama pakar kehidupan pernikahan, Evangelis Helen Pratama. Sudah termasuk snack dan makan malam. Berapapun usia pernikahan Anda, mari bergabung dan segarkan kembali pernikahan Anda. Segera daftarkan diri Anda di link berikut ini, karena tempat sangat terbatas. Shalom pelayan dan hamba Tuhan, kami mengundang Anda untuk hadir dalam doa pengerja hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024. Open gate pukul 11 siang dan acara akan dimulai pukul 11:30 siang. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati.